Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu subbab dari filsafat itu sendiri. Objek telaah ontologi adalah ada tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas yang ada secara universal, yaitu contohnya berusaha mencapai inti dan meliputi segala realita dari segala bentuknya. Ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Jadi ontologi memiliki beberapa kajian objek empiris dalam subbab ontologi ini. Maka ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek tersebut. Asumsi merupakan dasar dan titik tolak dari segala pandang kegiatan. Pertanyaan mendasar yang muncul dari tatanan ontologi adalah untuk apa penggunaan pengetahuan tersebut? Artinya, untuk apa orang mempunyai ilmu jika digunakan untuk menghancurkan orang lain? Misalkan ahli ekonomi yang menyengsarakan orang lain, atau ahli politik yang menggunakan ilmu politiknya untuk menghancurkan orang lain. Di subbab ini terjadi perdebatan filosofis yang sangat sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat itu sendiri. Terutama filsafat modern, pengetahuan manusia adalah titik tolak pengajuan filsafat untuk membina filsafat yang utuh tentang semesta atau universal. Maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria dan nilai tidaklah mungkin melakukan studi apapun bagaimanapun bentuknya. Salah satu perdebatan besar adalah diskusi yang dipersoalkan oleh sumber atau asal-usul pengetahuan dalam meneliti, mempelajari, dan mencoba dianugerahi kepada manusia. Maka dengan demikian, ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam diri manusia? Bagaimana kehidupan intelektual itu tercipta? Dan termasuk setiap pemikiran-pemikiran atau konsep yang muncul sejak dini dalam ilmu filsafat itu sendiri. Sebelum kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapat ilmu pengetahuan atau hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakan tema-tema lainnya dari situasi dan kondisi. Sampailah pada sebuah pernyataan, apakah kegunaan ilmu bagi kita? Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah mengubah pandangan dunia dalam berbagai hal, seperti kemiskinan, penyakit, dan lain-lain. Ilmu selalu memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tapi di pihak lain itu juga berakibat sebaliknya, seperti manusia yang menciptakan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Demikian pula aksiologi, pengembangan seni dengan hakikat moral, seperti contohnya seni tari dangdut yang terkadang ditonton hayal ramai yang membuat ulama geram. Dalam pengembangan ilmu dan teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang dan mengakibatkan kenyamanan orang lain terganggu. Selanjutnya adalah dari paparan materi yang saya sebutkan tadi, saya coba menyimpulkan beberapa inti dari pernyataan tersebut. Yang pertama, penyikapan ilmu pengetahuan landasan adalah etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Atau dalam kata lain, apa, bagaimana, dan kenapa ilmu tersebut diilhamkan. Yang kedua, hakikat objek ilmu terdiri dari objek materi, dari jenis-jenis, sifat-sifat ilmu pengetahuan, dan objek formal yang terdiri dari sudut pandang dari objek tersebut. Yang ketiga adalah epistemologi yang diawali dari langkah-langkah sebagai berikut: perumusan masalah, penyusunan kerangka pikiran,
perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, nilai dari kegunaan ilmu tersebut tergantung dari manusia yang memanfaatnya. Dalam realitasnya, memang manusia terdiri dari dua golongan, bahwa yang pertama adalah ilmu itu bebas, mutlak, dan berdiri sendiri. Golongan kedua yang berpendapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Adapun dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai, yang dilandasi oleh nilai-nilai yang menjadi dasar-dasar baik buruk segala sesuatu dapat dinilai dari etika atau agama itu sendiri. Terima kasih tersebut. Demikian sedikit paparan dari yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.